Yo, halo guys. Kembali lagi di channel Shinzo Trade. Jadi di sini aku bakal ngelanjutin video belajar trading forex dari nol episode ketiga. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang nggak kalah menarik dari topik-topik sebelumnya, dan ini merupakan salah satu aspek penting buat kalian yang ingin menjadi profitable trader, yaitu win rate versus risk reward. Manakah yang lebih penting di dalam trading forex? Oke, langsung masuk saja ke materinya. Mulai dari definisi dari win rate. Win rate itu adalah persentase trade yang menghasilkan profit dari total trade yang dilakukan. Jadi rumusnya untuk win rate sendiri itu adalah jumlah trade profit kalian dibagi dengan total keseluruhan trade atau posisi kalian yang sudah di open, yang sudah close, dan juga dikalikan dengan 100%. Nah, contohnya itu jika kalian mengambil 100 kali trade dan yang 60 itu menghasilkan profit, maka win rate kalian itu adalah 60%, karena 40-nya itu pasti loss atau enggak PP. Jadi dihitungnya 60 profit dan 40 loss, dan mendapatkan profit atau win rate sebesar 60%. Nah, akan tapi yang perlu kalian garis bawahi di sini, win rate yang tinggi itu enggak menjamin kalian bisa profit, guys. Nah, itu kenapa kita bakal bahas ke materi selanjutnya, yaitu risk reward ratio. Kita mulai dari definisinya. Risk reward ratio itu merupakan perbandingan antara resiko yang diambil dengan potensi profit yang diharapkan, guys. Nah, kenapa risk reward ratio itu penting untuk dipahami oleh para trader? Karena risk reward itu membantu para trader untuk mengelola resiko dan juga memaksimalkan hasil potensi profitnya dalam setiap trade. Jadi tuh guys, untuk win rate yang tinggi akan tapi tidak diikuti dengan risk reward yang optimal, itu kalian bakal tetap rugi atau enggak, akun kalian nggak akan pernah berkembang, guys. Jadi kalian stuck cuma di situ-situ aja. Makanya penting untuk memahami risk reward ratio ini. Nah, kita beri contoh. Jika kalian punya akun dengan resiko setiap trade-nya itu adalah $100, kemudian kalian ingin berekspektasi untuk mendapatkan profit $300, maka secara perhitungan risk reward ratio, kalian memakai risk reward ratio sebesar 1:3. Karena kalian meresikokan 1% dari modal kalian dan mendapatkan 3% dari modal kalian, guys. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada fun fact yang cukup menarik, yaitu win rate yang tinggi tidak menjamin kalian mendapatkan profit, guys. Karena win rate yang tinggi itu tidak selalu berarti profit. Win rate tinggi itu juga bisa dalam tanda kutip menipu kalian jika risk rewardnya buruk. Satu loss yang besar akan menghapus banyak profit kalian, guys. Banyak profit kecil kalian. Jadi misal kalian memiliki risk reward ratio yang kurang optimal, misalnya kalian sekalinya untung itu bisa mendapatkan $5, dan kalian sering untung banget sampai 10 kali, artinya $50 kan, $50, kemudian kalian loss besar sebanyak $100. Nah, itu jadi win rate yang tinggi itu tidak menjamin kalian bisa mendapatkan profit. Kemudian fokus pada kualitas. Di sini aku saranin lebih baik win rate sedang dengan risk reward yang baik daripada win rate yang tinggi dengan risk reward yang buruk. Ya, seperti yang udah aku jelasin barusan, win rate yang tinggi itu bisa menipu kalian, guys. Jadi saranku jangan terlalu fokus ke win rate-nya, tapi fokus ke risk reward ratio-nya. Tapi
kalian nggak bisa memandang remeh win rate juga, karena ya mereka berdua itu dua faktor ini itu harus berjalan seiringan, jadi nggak bisa diambil salah satunya guys. Untuk ilustrasinya, jika kalian punya akun dengan win rate 60%, katakanlah dalam 100 kali trade kalian memiliki win rate 60%, artinya 60% profit dan 40% loss dengan risk reward 1:0,5. Nah, ini akan memberikan kalian kerugian. Kenapa? Karena ketika kalian untung, kalian akan mendapatkan 0,5, dan ketika kalian rugi, kalian mendapatkan 1. Meskipun di sini win rate-nya terbilang lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah loss-nya atau persentase loss-nya, akan tapi ketika dihitung 60% dikali dengan 0,5 maka akan mendapatkan 30. Sedangkan kalian loss 40% dikali dengan 1 itu 40 guys. Jadi kalian bakal rugi di 10%. Meskipun win rate kalian lebih tinggi daripada jumlah persentase loss-nya. Di situ titik menariknya dari win rate dan juga risk reward ratio. Lanjut ke kekuatan risk reward yang optimal. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu manajemen risiko. Nah, risk reward yang baik akan membantu kalian melindungi modal kalian dari kerugian yang besar. Jadi aku saranin dari awal video itu risiko yang kalian ambil itu 1-2% dari modal kalian. Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari yang namanya margin call atau kehabisan modal. Nah, risk reward ini membantu kalian bisa memanage modal dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, profit konsisten. Dengan risk reward yang optimal, kalian bisa mendapatkan profit meskipun win rate kalian tidak terlalu tinggi. Seperti contoh yang tadi, meskipun katakanlah win rate kalian 40%, tapi ketika kalian memakai risk reward 1:3, kalian bakal tetap untung guys. Kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan modal. Ketika kalian fokus pada risk reward, kalian akan mendapatkan kemungkinan untuk pertumbuhan modal yang berkelanjutan. Jadi kalau risk reward kalian itu sehat, kemudian win rate kalian juga sehat, itu bakal mendukung kalian buat ngembangin modal yang awalnya mungkin bisa dibilang sedikit, bisa menjadi berkembang jauh lebih besar. Di sini aku bakal memberikan sebuah studi kasus tentang perbandingan strategi, yang mana perbandingan strategi ini itu perbedaannya ada di win rate dan juga risk rewardnya. Untuk strategi yang pertama, strategi A dengan win rate 65% dan juga risk reward 1:0,5, dan juga win rate 40% di strategi B dengan risk reward 1:2, dan kita bakal ambil kesimpulan. Nah, yang strategi A meskipun dia secara win rate tinggi dan lebih besar dari persentase lossnya, akan tapi di sini dia memakai risk reward 1:0,5. Setelah dihitung itu bakal menghasilkan kerugian guys. Ya, kalian bisa hitung lagi 65% dengan risk reward 1:0,5. Ketika kalian rugi, kalian akan rugi 1, dan ketika kalian untung, kalian akan untung 0,5. Kemudian strategi B dengan win rate 40% dan risk reward 1:2. Nah, meskipun win rate-nya lebih kecil daripada persentase loss-nya, tapi di sini kita memakai risk reward 1:2, yang mana ketika kalian untung kalian mendapatkan 2%, dan ketika kalian rugi kalian rugi sebesar 1%. Nah, kalau kita hitung 40 dikali dengan 2, kalian akan untung 80, dan ketika rugi 60. 1 kali 60 ya 60, kemudian dikurangi 80 dikurangi 60, 20 ya, kalian akan mendapatkan 20 guys. Disinilah
letak interestnya dari risk reward. Apalagi kalau kalian punya strategi yang bisa memberikan risk reward 1/3, itu kalian nggak perlu win rate yang tinggi guys. Jadi ya kalian cuma berfokus ke risk rewardnya. Kesimpulannya, risk reward itu bisa dibilang lebih penting daripada win rate tinggi, tanpa mengesampingkan dari win rate guys. Karena ketika kalian berfokus pada risk reward, kalian bakal lebih memperhatikan tradingan kalian. Kalian akan benar-benar memperhitungkan, kalau saya rugi di sini itu berapa persen, dan kalau saya pasang trade di sini akan mendapatkan berapa persen keuntungan. Tuh, jadi diperhitungin lebih matang lagi. Nah, maka dari hal tersebut aku saranin banget buat kalian menggunakan kombinasi yang seimbang. Yang pertama, bisa kalian analisis pasar menggunakan dengan analisis teknikal dan fundamental yang bisa benar-benar memberikan kalian opportunity untuk membuka trade. Kemudian yang kedua itu risk reward. Kalian bisa nentuin risk reward kalian sesuai dengan hasil backtesting kalian atau hasil uji coba strategi kalian guys. Jadi kalian harus banyak-banyak menguji strategi kalian. Enaknya tuh pakai risk reward berapa. Tapi aku saranin sekali kalian cari strategi yang di atas 1/1 guys. Paling minimal ya 1/2 itu udah cukup. Jadi kalian pelajarin itu secara mendalam dan backtesting. Untuk technical analysis nanti kita bakal ada episode lagi guys, episode lain buat bahas technical analysis, jadi stay tune aja di YouTube ini. Kemudian yang ketiga itu manajemen modal. Nah, kalian harus bisa dengan bijak mengelola modal kalian. Jangan pernah memberikan atau jangan pernah membuka akun, membuka posisi dengan risiko yang terlalu besar guys. Mentok-mentok 3% lah dari modal kalian, supaya kalian trading itu dengan aman, dengan tenang, dan nggak emosi. Oke, yang terakhir yaitu masuk ke kesimpulan. Di sini nggak panjang-panjang aja guys buat penjelasannya. Jadi kesimpulannya itu, dalam trading forex, risk reward ratio yang optimal bisa dibilang lebih penting daripada win rate yang tinggi, karena mereka fokus pada manajemen risiko dan juga potensi profit dalam setiap trade. Nah, rekomendasi yang bisa aku berikan yaitu cari strategi dengan risk reward yang baik dan juga kelola modal kalian dengan bijak. Jangan trading pakai emosi, tapi trading pakai analisis guys. Win rate yang tinggi itu hanyalah bonus, dan fokus kalian itu ke risk reward ratio dan pengelolaan modal. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari episode kali ini. Kita akan lanjut ke episode-episode lainnya sebelum masuk ke technical analisisnya nanti guys. Jadi stay tune di YouTube ini. Terima kasih udah mau nonton, and see you in the next video.